Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kabupaten Sigi Angkatan 107, kelompok 2. Video kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu instansi. Baik, langsung saja kita ke materi. 3 identifikasi yang berkembang di Dinas Ketahanan Pangan khususnya di bidang penganekaragaman konsumsi pangan. Kasus yang pertama yaitu masalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Stunting dapat berdampak terhadap perkembangan motorik, verbal, dan peningkatan penyakit degeneratif, kejadian kesakitan, dan kematian. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, menghasilkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4% dan mengalami penurunan 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018. Kasus yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayur sebagai penyedia gizi sehat keluarga. Pemanfaatan lahan pekarangan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan bisa mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang memiliki masing-masing daerah. Isu yang ketiga yaitu kurangnya pemanfaatan konsumsi pangan lokal. Saat ini konsumsi pangan berbahan baku lokal Indonesia jumlahnya terus menurun. Sejak tahun 2005, mayoritas masyarakat Indonesia bertumpu pada satu sumber karbohidrat, yaitu beras dan terigu. Di sisi lainnya, data dari Badan Kesehatan Dunia menunjukkan proporsi kematian di Indonesia sebagian besar dikarenakan penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, pernafasan kronis, dan penyakit tidak menular lainnya. Sebelum kita lanjut, kami melakukan penapisan isu dengan metode AKPL. AKPL adalah singkatan dari aktualisasi, yang berarti isu tersebut benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Problematika isu tersebut memiliki dimensi masalah yang perlu dicari solusi secara komprehensif. Kelayakan isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Penilaian kualitas isu dalam menentukan prioritas masalah menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan grow. Pada kasus di bawah, pemilihan kasus paling tinggi yaitu kasus pertama, yaitu kasus stunting, di mana total 15 dan menempati ranking pertama dalam isu kasus instansi. Analisis selanjutannya dengan menggunakan metode Fishbone. Dapat kita lihat bersama di sini, anak stunting berisiko lebih tinggi penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, dan obesitas.
Penyebabnya terdiri dari lingkungan yang tidak bersih, kurangnya dukungan keluarga. Dari segi individu, kurangnya pengetahuan dan informasi, kurangnya pendapatan atau penghasilan keluarga, dan penyakit infeksi yang berulang atau kronis. Di sarana terdapat fasilitas yang tidak memadai. Dan yang terakhir adalah metode. Kurangnya penyuluhan tentang gizi bayi dan kurangnya penyuluhan tentang ASI eksklusif. Jadi dapat kita simpulkan penyelesaian isu yang bisa kita rencanakan untuk mengatasi masalah stunting yaitu 1. Memenuhi nutrisi selama kehamilan. 2. Pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. 3. Memenuhi nutrisi si kecil dengan optimal. 4. Rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan balita. 5. Mempraktikkan kebersihan dengan benar. 6. Memberikan makanan tambahan untuk balita yang terdeteksi sudah masuk dalam status gizi kurang. 7. Memperhatikan pola makan anak serta pengasuhan orang tua. Dan yang terakhir adalah konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan. Terima kasih.